Hello everyone, how are you? I hope you're always in a good health. Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. So, in this next occasion, I will explain about the material of formal invitation. Pernah dengar ya tentang formal invitation atau undangan resmi? So, what will we learn about? Apa yang akan kita pelajari pada materi undangan resmi ini? Yang pertama, yaitu definition and social function, and then generic structure, and the language feature of formal invitation. First is the definition of invitation. According to Oxford Learners Dictionary, invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi, menurut Kamus Oxford, invitation adalah sebuah permintaan baik secara lisan maupun tulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Nah, sedangkan according to dictionary.com, an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Nah, sedangkan menurut dictionary.com, invitation itu adalah sebuah ajakan, permintaan, ataupun upaya dalam mengajak seseorang untuk ikut ke suatu event atau acara. And then the social function of invitation is to invite someone to attend an event. Jadi social functionnya adalah untuk mengundang seseorang ke suatu acara. Nah, dapat disimpulkan bahwa undangan adalah sebuah upaya mengajak seseorang untuk mengikuti sebuah acara. Next is the type of invitation. Jadi, dalam invitation terdiri atas dua jenis, yaitu formal invitation dan informal invitation. Nah, formal invitation is an invitation that is usually issued by an agency or company. Nah, jadi biasanya surat resmi itu dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau suatu instansi, and then generally accompanied by the abbreviation of RSVP. Sudah pernah dengar ya RSVP atau Répondez sur Vos Plate, dari bahasa Prancis yang berarti please reply or respond please, yaitu ditunggu balasannya. Itu biasanya ciri khas formal invitation yang terdapat pada akhir surat. And then adalah informal invitation. It is a non-formal invite, can take many different forms, and it does not require all the pomp and ceremony of a formal invitation. Jadi, informal invitation bisa dalam berbagai bentuk, tidak memerlukan suatu upacara seperti dalam undangan resmi atau formal invitation. Nah, sudah tahu ya perbedaannya untuk formal invitation dengan informal invitation. Berikutnya yaitu generic structure. Jadi urutannya seperti apa sih dalam formal invitation? Langsung saja, yang pertama yaitu invitee, yaitu siapa yang diundang. Surat itu ditujukan untuk siapa. Nah, yang kedua salutation. Nah, biasanya dalam membuat surat pasti diawali dengan salam pembuka atau salutation. Kemudian body of invitation. Inti dari surat undangan itu yaitu terdiri atas occasion, acara apa yang diadakan, kemudian day and date, hari dan tanggal, time and place, kapan dan di mana waktu itu akan diadakan. Jadi keterangan itu penting dalam surat undangan. Yang berikutnya yaitu complimentary clause, salam penutup. Biasanya pasti ya ada salam penutup. And then signature, tanda tangan. Itu bisa langsung
dengan keterangan nama, atau juga diikuti dengan tanda tangan terlebih dahulu baru keterangan namanya. Seperti itu ya. Next is language feature of invitation, yaitu unsur kebahasaan yang biasa terdapat dalam formal invitation. Apa saja? Yang pertama yaitu tenses. Tenses yang digunakan dalam formal invitation yaitu ada simple present tense dan simple future tense. Simple yang pertama dulu, simple present tense is aims to describe what the event is. Jadi contoh simple present tense ini biasanya terdapat pada kalimat setelah kalimat pembuka, yaitu menunjukkan acara apa yang terdapat dalam undangan itu, untuk acara apa. Kemudian yang kedua, simple future tense provide information about how the event will be held and also represent that an invitee will be definitely attend an event. Jadi contoh dari simple future tense ini terdapat juga dalam body of invitation, yaitu kapan acaranya akan diadakan, kemudian tempat dan waktunya kapan. Itu merupakan contoh simple future tense yang terdapat dalam formal invitation. Nah, unsur kebahasaan yang kedua yaitu lexical features. Unsur lexikalnya yang pertama yaitu cordially inviting. Nah, biasanya seringkali dalam surat resmi itu dibuka dengan hormat. Cordially inviting itu dapat diartikan sebagai mengundang dengan hormat. Itu sudah pasti ya terdapat dalam formal invitation. Kemudian yang kedua yaitu showing expectation of their presence, yaitu menunjukkan harapan kehadiran mereka. Jadi dalam formal invitation itu pasti diawali dengan would like to invite you, seperti itu, harapan agar yang diundang itu hadir dalam acara mereka. Contohnya yaitu it would be grateful if you could attend the program. Ini akan menyenangkan jika kamu dapat hadir dalam program bla bla bla, seperti itu. Kemudian leksikal yang ketiga, any condition and detailed information are spelled out. Jadi informasi apapun dijabarkan secara rinci. Nah, itu terdapat dalam body of invitation. Jadi dituliskan tempatnya di mana, waktunya kapan, acara apa yang diadakan. Nah, itu terdapat dalam body of invitation. Itu merupakan language feature dalam formal invitation. This is the example of formal invitation. You can see ada strukturnya.